Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengerjakan metode leleran atau titik petak dengan mengubah fungsi x menjadi dengan fungsi gx dengan persamaan f dalam kurung x sama dengan x kuadrat eh, kurang 2x kurang 5 sama dengan 0. Jadi pertama-tama itu kita pindahkan eh, 2 x kurang 5 ke kanan. Jadi 2x tambah 5 sehingga kita mendapatkan x-nya akar dari 2x tambah 5 sehingga fungsi gx-nya 2x tambah 5 fungsi gx-nya akar dari 2x tambah 5. Kemudian untuk persamaan yang kedua x kuadrat kurang 2x kurang 5 sama dengan 0. Jadi kita keluarkan x kuadrat menjadi x dalam kurung x kurang 2 balas kurung uh, kurang 5 sehingga kita mendapatkan fungsi gx-nya itu 5 per x kurang 2. Nah, pada persamaan ketiga kita uh, kita uh, masukkan 2x kurang x kuadrat kurang 5 sehingga kita mendapatkan nilai dari gx-nya itu x kuadrat per x kuadrat kurang 5 per 2. Nah, sekarang kita itu menentukan apakah itu persamaannya konvergen atau divergen. Jika 0 sampai min 1 itu berarti konvergen monoton. Jika min 1 sampai 0 berarti konvergen derasionalisasi. Jika gapsennya lebih besar dari 1 itu berarti konvergen monoton. Jika gapsennya itu lebih kecil dari min 1 itu berarti divergen derasionalisasi. Nah, di sini kita akan menentukannya dengan memasukkan rumusnya sehingga kita mendapatkan hasilnya pada persamaan pertama itu 1 per akar dari 2x tambah 5. Sehingga kita ganti nilai x-nya menjadi 0. Jadi 1 per akar dari 2x 2 dikali 0 ditambah 5. Itu hasilnya 0,4471. Lalu kita ganti x-nya sama dengan 1, berarti 1 per akar dari 2 dikali 1 ditambah 5. Itu hasilnya 3,0377794. Berarti persamaannya itu konvergen monoton. Nah, pada persamaan kedua kita tentukan dulu nilai U-nya, U absen, V dan V absennya. Lalu kita masukkan rumus U absen dikali V dikurang U dikali V absen per V kuadrat. Nah, sehingga kita mendapatkan nilainya min 5 per x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Lalu kita ganti x-nya dengan 0. Jadi hasilnya itu min 1,25. Lalu kita ganti hasilnya x-nya dengan 1 sehingga kita mendapatkan hasil min 5. Itu berarti konvergen derasionalisasi. Nah, pada persamaan ketiga G dalam kurung X sama dengan persamaan kedua tadi. Pertama-tama kita tentukan mana U-nya, U absen, V dan V absen. Sehingga kita masukkan rumus seperti ini. Lalu masukkan angkanya. Sehingga diperoleh 4X per 4 sama dengan 0. Kita ganti X-nya. Itu hasilnya 0. Kita ganti X-nya menjadi 1. Hasilnya 1. Itu berarti persamaannya divergen. Lalu kita akan coba pada Excel dengan metode terbuka lelaran titik tetap. Pada percobaan ini kita tentukan dulu yang lebih kecil dari 0,000001 dengan kita menentukan x-nya. Kita tentukan dulu x-nya, kita misalkan 4, jadi kita masukkan dari
X yang berikutnya itu sama dengan SQRT, itu rumusnya dalam kurung 2 kali nilai X ditambah dengan 5 tambah 5 balas kurung, sehingga kita dapat hasilnya ini 3,6055551 lalu kita tentukan hasil pengurangannya dengan sama dengan ABS atau absolut ya, X yang baru dikurang dengan X yang lamanya. Nah, kemudian kita cari nilai yang lebih kecil dari 0,00001. Itu ada berarti ada pangkat min 7. Nah, di persamaan ke atau R yang ke-12 kita dapat hasilnya yang lebih kecil dari yang kita tentukan tadi atau 0,000001. Itu X yang baru yang kita dapatkan. Nah, sama pada persamaan pertama, kita juga dapat menentukan X yang baru pada persamaan yang kedua. Kita tentukan juga dulu nilai X-nya, lalu kita masukkan rumus sama dengan 5, kita masukkan persamaannya ini 5 dibagi dalam kurung nilai dari X dikurang dengan 2 ini hasilnya 2,5. Lalu kita masukkan rumus seperti yang pada persamaan pertama sama dengan ABS atau absolut dalam kurung X yang baru dikurang dengan X yang lama. Itu hasilnya, nah itu hasilnya 1,5. Kita tinggal kopikan nilainya hingga mendapatkan nilai yang lebih kecil dari 0,00001. Nah, hasilnya itu ada di R yang ke-22 atau R yang ke-22 itu hasilnya min 1,44949. Kita kasih warna. Nah, kita juga dapat coba untuk menentukan mendapatkan nilai X pada persamaan ketiga. Ini rumusnya, kita masukkan persamaannya, kita terlebih dahulu tambahkan nilai X-nya, tentukan nilai X-nya, lalu kita masukkan persamaannya, jadi X nilai dari X kuadratkan, dipangkatkan dengan 2 kurang kurung min 5 bagi 2 kurang 5 dibagi 2 5 bagi 2. Nah, hasilnya itu 13,5. Nah, sekarang kita cari hasil pengurangannya, itu sama dengan ABS X ini kurang dengan X sebelumnya. Kita balas kurung. Nah, lalu kita kopikan namun pada persamaan ketiga ini kita tidak dapat menentukan
nilai X-nya yang lebih kecil dari 0,000001 karena hasilnya yang semakin besar. Jadi kita mendapatkan nilai X barunya itu pada persamaan pertama itu di R yang ke-12 dan persamaan kedua di R yang ke-22. Jadi kita pada materi ini kita mendapatkan X1 di angka 3,4494899931 atau di R yang ke-12 dan X yang kedua itu di R yang ke-22 atau minus 1,44949. Sekian dari jawaban